Tiga, baru diresmikan 13 hari proyek kereta api Makassar Parepare dikorupsi. Ada 25 orang yang ditangkap oleh KPK. Kata Pak Jokowi, tak mungkin semua proyek tak ada masalah. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Pak Jokowi itu memaklumi terhadap semua proyek kalau ada masalah, atau sebuah jawaban yang hanya sesaat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lagi-lagi koruptor ditangkap 25 orang. Belum ada 1 bulan, lebih khusus ada bulan Maret kemarin diresmikan. Selanjutnya 13 hari kemudian ditangkap oleh KPK. Siapa mereka? Ya, ada hubungannya dengan pengembangan jalan atau rel kereta api Parepare Makassar. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita kupas dan analisa mengapa ini terjadi dan mengapa Pak Jokowi menyampaikan tidak mungkin tidak ada masalah semua proyek yang ada. Pertama kita baca di Detik. Jokowi, soal kasus korupsi jalur kereta api, tak mungkin semua proyek tanpa masalah. Oh, ini merupakan pernyataan dari Pak Presiden kita. Ini yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kok sampai kemudian Pak Jokowi menyampaikan seperti itu. Kemudian kita baca di CNN Indonesia, Jokowi buka suara soal KPK OTT proyek kereta api. Dibuka semuanya. Apa yang dibuka? Oke, kita lagi tambah CNN Indonesia juga. 25 orang terjaring OTT KPK kasus proyek jalur kereta api sebagaimana yang disampaikan pada awal tadi. Kemudian yang terakhir kita lihat di Kompas. Baru diresmikan Jokowi 13 hari, proyek jalur kereta Makassar Parepare dikorupsi. Kok teringat pada suasana Belanda dahulu ya, bahwa Belanda itu sebagai kolonial membangun, tetapi kok kita tidak mendengarkan kalimat korupsi. Hanya yang mungkin menurut kalian ini lebih parah, yaitu tanam paksa dalam proses pengerjaannya, atau kerja rodi, atau bagaimana? Kalian pilih yang mana dari 4 tadi, kita hubungkan semuanya. Yang terakhir aja, mewakili, nanti kita sambungkan dengan yang lain. Baru diresmikan Jokowi 13 hari, proyek jalur kereta Makassar Parepare dikorupsi. Ini yang terjadi atau yang diberitakan di Kompas. Jakarta Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan dugaan suap Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan juga terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret, masih 13 hari yang lalu. Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu Makassar Parepare ada keterkaitan, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam konferensi pers di KPK. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen PPK Badan Pengelolaan Kereta Api BPK-PPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta pada 11 April lalu. Enak sekali ya, 150 juta. Suap diberikan oleh Dion Renaldo Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung, pihak ketiga. Suap
terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan senilai 150 juta. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Oh, ini tradisi lama yang masih dipelihara. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5-10% dari nilai proyek. Kerjasamanya di situ. Jadi memenangkan tapi ada fee 5-10%. Adapun dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro Kalioso, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa 4 minimal. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini KPK menetapkan 10 tersangka, yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa bagian tengah, yaitu Bernard Hasibuan. Jadi kemudian kepala BTP Jawa bagian tengah itu Putu Sumarjaya, PTP Jawa bagian barat Sinto Priani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilah Hansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung, IPA, dan selanjutnya. Atur pemenang tender, ini yang membahayakan. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi, menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Selanjutnya, jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngeri kalau membaca tadi bahwa elit kita bekerja sama antara yang punya proyek dan yang mengikuti proyek. Antara pemerintah, taruhlah yang menangani teman-teman bagian kereta api dengan teman-teman atau DJKA dengan teman-teman pihak ketiga. Tapi pada awal kita menyampaikan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa tak mungkin semua proyek tanpa masalah. Ini yang kemudian kita pertanyakan, mengapa Pak Jokowi menyampaikan begitu? Apakah ini memang permakluman terhadap semua proyek itu kalau jika masalah, atau memang ini hanya sebatas jawaban sesaat? Dan sebetulnya mengapa kereta api, maksudnya dunia kereta api itu masih terjadi semacam suasana yang tidak baik, bahkan lebih tidak baik dibanding pada waktu zaman Belanda? Karena dahulu tidak mengenal, kita tidak pernah mendengar yang namanya korupsi. Karena membangun kereta api kan semenjak zaman Belanda ya. Tetapi yang kita dengar memang kerja rodi atau tanam paksa ataupun yang lainnya. Sehingga bagaimana menurut kalian menghadapi berbagai problem pembangunan kereta api ini, tetapi di sisi yang lain ada sebuah korupsi yang dahsyat. Pertama, menurut saya
pada waktu awal-awal ada kalimat kereta api mau dibangkitkan. Jadi kalau dahulu sebelum 80 itu ada ada transportasi kereta api yang bisa menyelesaikan. Namun tahun 80 itu tergeser dengan berbagai kendaraan dari Jepang, selanjutnya kol dan lain-lainnya. Tapi hal itu menjadi berbeda pada suasana saat ini. Mereka membutuhkan lagi sepertinya kereta api, dan ada informasi di berbagai tempat. Tanah-tanah yang sudah dibuat rumah awalnya adalah jalan kereta api, mau dihidupkan lagi kereta apinya. Tiba-tiba itu semua belum terjadi. Masih terjadi di bagaimana membangun Parepare Makassar ataupun di Solo Balapan dan sekitarnya. Dan beberapa tempat muncul 25 orang ditangkap karena ada hubungannya dengan korupsi. Maksudnya proses pembangunan rel kereta api tersebut. Ini langsung menampar kita bersama. Sebetulnya semangat untuk membangun kemarin, menghidupkan transportasi kereta api murni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, atau memang seperti ini dibuat proyek kemudian dikorupsi. Ini yang menjadi hal yang perlu dijelaskan supaya semangat untuk memperbaiki transportasi kebutuhan masyarakat rakyat itu kemudian terjawab, tidak atas nama rakyat kemudian dikorupsi. Kalau menurut saya sih seperti di Eropa, kereta api sesuatu. Tetapi mengapa masih terjadi penyalahgunaan, itu yang harus diberantas. Kemudian yang kedua, kata Pak Jokowi bahwa semua proyek tanpa masalah. Maksudnya tak mungkin semua proyek tanpa masalah. Menurut saya ini adalah sebuah kalimat yang digunakan oleh Pak Presiden menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Dalam bahasanya Pak Jokowi, kita itu sudah turun ke lapangan, pengawasan. Tetapi kok masih ada yang melakukan korupsi. Ini perlu didudukkan betul. Semangat Pak Jokowi untuk melaksanakan pembangunan dan cross-check terkait dengan hal proyek, tetapi di sisi yang lain juga ada orang-orang di dalam birokrasi bermental orang yang tidak bertanggung jawab, bermental kiri. Mengapa? Dia dengan jabatannya memanfaatkannya. Ini kan membahayakan dia. Sehingga kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebaiknya semua penegak hukum harus melihatnya, memelototinya, sehingga dari proyek demi proyek selanjutnya apa yang dikatakan semua proyek tanpa masalah, tak mungkin semua proyek tanpa masalah. Kemungkinan ada masalah, dan ini ada sebuah kesempatan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. Jadi saya melihatnya secara positif. Silahkan penegak hukum untuk memproses mereka yang mendapatkan proyek selanjutnya menyalahgunakan. Kemudian yang ketiga, apakah ini hanya terjadi pada yang menengah ke bawah atau sampai elit? Ini juga perlu ditegakkan oleh para penegak hukum. Menurut saya KPK tidak cukup 25 orang itu. Mungkinkah misalkan direktur-direktur BUMN, atau mungkinkah yang mengkoordinator kementerian yang mengkoordinir terkait dengan perkereta apian tersebut? Menurut saya harus ditelusuri sampai tuntas supaya tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau memang ada sebuah kesalahan harus ditegakkan supaya ke depan tidak diulangi oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab dan diberi amanah dengan gaji yang cukup untuk kehidupannya masing-masing. Pecinta masa depan negeri,
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kita berikan apresiasi kepada teman-teman KPK, meskipun pada kesempatan ini teman-teman KPK juga sedang dipanggil di Dewas terkait dengan sesuatu yang kemarin Brigjen Indar, tetapi itu biar berjalan. Dan penegakan hukum di setiap kesempatan, setiap lini tetap juga harus berjalan. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman KPK. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.